Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Helen Desika dengan NIM 06101282530045. Di sini saya dari Pendidikan Kimia FKIP Unsri 25. Baiklah, dimulai dari definisi eksponen. Eksponen adalah bilangan berpangkat atau bilangan yang dikalikan dengan dirinya sendiri hingga beberapa tingkat. Pada bentuk umumnya, A pangkat N sama dengan A dikali A dikali A dikali A dikali A kali A. A-nya ini dikalikan sebanyak N faktor. Setelah definisi eksponen, eksponen memiliki sifat-sifat. Yang pertama, A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan adalah A pangkat M ditambah N. Pangkatnya bilangan ditambah. Yang kedua, A pangkat M per A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N. Dan N adalah pangkat eksponen. Yang ketiga, bilangan berpangkat yang dipangkatkan lagi yaitu A pangkat M. Tutup kurung dipangkatkan N, jadi A pangkat M dikali N. Yang keempat ada A kali B pangkat N. Semua yang dikurung itu dipangkatkan dengan N, maka hasilnya menjadi A pangkat N dikali B pangkat N. Sifat yang kelima dari berpangkat positif itu ada A per B pangkat N, hasilnya menjadi A pangkat N per B pangkat N. Ini yang berpangkat positif. Lanjut, yang berpangkat 0 dan negatif, yaitu jika A pangkat 0 maka hasilnya sama dengan 1, dan jika A pangkat negatif maka hasilnya itu 1 per A pangkat N. Selanjutnya, ini sifat eksponen dari yang berpangkat pecahan. Maaf kurang rapi karena saya menulisnya menggunakan jari. Maka bentuk dari sifat eksponen ini adalah A pangkat M per N, hasilnya menjadi akar N A pangkat M dari A pangkat M. Selesai. Inilah sifat-sifat eksponen. Pertama, kita akan mempelajari sifat eksponen berpangkat positif. Yang pertama ada A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Contoh, dua pangkat 3 dikali 2 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 3 ditambah 2. 3 tambah 2 berarti 2 pangkat 5. Kita buktikan. Hasilnya
soalnya tadi kita buktikan 2 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 2. Artinya, yang pertama 2 itu dikalikan sebanyak 3 kali. 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 pangkat 2 berarti 2-nya dikalikan sebanyak 2 kali. 1, 2, 3, 4, 5 berarti 2 pangkat 5. Sama. Sifat yang kedua, A pangkat M per A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N. Kalau tadi pangkatnya ditambah, sekarang jika dibagi pecahan, itu pangkatnya dikurang. Contoh, 5 pangkat 6 per 5 pangkat 2 sama dengan 5 dikali 5 pangkat 6 dikurang 2 sama dengan 5 pangkat 4. Simpel. Kita buktikan. 5 pangkat 6 per 5 pangkat 2 sama dengan 5 pangkat 6 berarti 5 dikalikan sebanyak 6 kali. Kali 5 kali 5 kali 5 kali 5 lagi, satu lagi. Sebanyak 6 kali per 5. 5 pangkat 2 berarti 5 dikalikan sebanyak 2 kali. Kita coret. Berarti 5-nya sisa 1, 2, 3, 4. 5 pangkat 4. Selesai. Sifat selanjutnya yaitu A pangkat M dikali N sama dengan dipangkatkan N menjadi A pangkat M dikali N. Contohnya. Contoh. 4 pangkat 3 pangkatkan 2 sama dengan berarti 4 pangkat 3-nya dikalikan sebanyak 2 kali. Hasilnya 4 pangkat 3 berarti 4-nya dikalikan sebanyak 3 kali. 4 pangkat 3 juga berarti 4-nya dikalikan sebanyak 3 kali. Hasilnya sama dengan 4 pangkat 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4-nya dikalikan sebanyak 6 kali. Cing. Sifat eksponen yang selanjutnya ada A kali B pangkat N. Hasilnya menjadi A pangkat N dikali B pangkat N. Yakni yang di dalam kurung ini dipangkatkan sebanyak N. Contoh, 3 pangkat 2 kali 5 pangkat 3 dipangkatkan 4. 3 pangkat 2 ini adalah A, 5 pangkat 3 ini adalah B, dan 4 ini adalah N-nya kan? Maka, sama dengan, sesuai dengan konsep ini, 3 pangkat 2 dipangkatkan 4 dikali 5 pangkat 3 dipangkat 4. Nah, sila yang selanjutnya kembali mengingat sifat yang sebelumnya. Jika ada bilangan berpangkat yang dipangkatkan lagi, maka pangkatnya dikalikan. Hasilnya sama dengan 3 pangkat 2 kali 4 dikali 5 pangkat 3 dikali 4 sama dengan 3 pangkat 8 dikali 3 dikali 5 pangkat 12. Selesai. Baiklah, kita masuk ke sifat yang kelima. Sifat yang kelima ini ada A per B pangkat N sama dengan A pangkat N per B pangkat N. Contohnya, 2 per 3 pangkat 3 sama dengan mengikuti sifat ini, berarti 2 pangkat 3, N-nya adalah 3,
dan 3 pangkat 3. Maka hasilnya 2 per 3 pangkat 3 hasilnya sama dengan 2 pangkat 3 per 3 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 3 adalah 8, 3 pangkat 3 adalah 27. Yay. Selanjutnya kita ke sifat-sifat eksponen yang berpangkat 0 dan berpangkat negatif. Yakni pada eksponen, sifat-sifat eksponen, jika A pangkat 0 sama dengan 1 dengan syarat A adalah bilangan real dan A tidak sama dengan 0. Dan jika A berpangkat negatif atau A pangkat min N, hasilnya itu menjadi 1 per A pangkat N. Untuk A adalah bilangan real, A tidak sama dengan 0, dan contoh ini bilangan berpangkat negatif. Misal 2 pangkat min 1, maka hasilnya menjadi 1 per 2 pangkat 1 sama dengan 1 per 2. Simpel. Sebenarnya semua sifat-sifat eksponen itu jika kita paham dan tahu, semuanya simpel. Jadi diingat ya, jika berpangkat 0 dan jika berpangkat 0 di mana A atau bilangan pokok atau basisnya merupakan bilangan real, maka hasilnya sama dengan 1. A-nya, syarat A itu tidak boleh sama dengan 0. Dan jika berpangkat negatif, contohnya seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke sifat eksponen berpangkat pecahan. Ada satu yakni A pangkat M per N. Sama dengan dia menjadi akar A pangkat M. N ini adalah akar berapanya? Contohnya, langsung saja kita ke contoh. Contoh ini akan selalu membuat teman-teman paham. Yakni, contohnya yaitu 2 pangkat 1 per 3 sama dengan akar 2 pangkat 1, tidak harus ditulis, maka 2 akar 3 hasilnya. Yay. Atau contoh lainnya, boleh kita 2 contoh. Misal 3 pangkat 2 per 3, maka hasilnya sama dengan akar 3 pangkat 2 akar 3 pangkat 2. Baiklah, kita masuk ke contoh soal berikut. Soal yang pertama, ada 5A pangkat 2 dikali B, dipangkatkan lagi, pangkat 2 dikali A pangkat 3 dikali B pangkat 4. Langsung saja kita hitung. 5 dipangkatkan 5 pangkat 2 sebagai 25. A pangkat 2 dipangkatkan lagi 2, ini berarti A pangkat 2 dipangkatkan lagi 2, hasilnya A sama dengan A pangkat 4. Berarti A pangkat 4 B pangkat 2 dikali B pangkat 2 tutup kurung dikali A pangkat 3 dikali B pangkat 4 tetap sama dengan. Nah, untuk menghitungnya kita gabungkan basis yang sama, yaitu A dengan basis A dengan basis A, basis B dengan basis B. Berarti hasilnya 25 A pangkat 4 dikali A pangkat 3 tutup kurung B pangkat 2 dikali B pangkat 4. Hasilnya 25. Nah, seperti pada sifat eksponen yang sebelumnya, yaitu A pangkat 4 dikali A pangkat 3
jika basisnya sama, pangkatnya basis sama dan dikali itu pangkatnya ditambah. Tambah 3 berarti sama dengan A pangkat 7. Sama yang B juga, B pangkat 2 dikali B pangkat 4 sama dengan B pangkat 2 ditambah 4 sama dengan B pangkat 6. Maka hasilnya 25 dikali A pangkat 7 dikali B pangkat 6. Selesai. Masuk ke contoh soal kedua berupa pecahan yang dipangkatkan dan dipangkatkan lagi. Kita langsung saja kerjakan. Nah, jika pada pecahan kita mengingat sifat eksponen berikut, yaitu jika A pangkat N per A pangkat M, maka sama dengan jika dikali tadi pangkatnya itu ditambah, jika dibagi pangkatnya dikurang. Nah, syarat bisa seperti ini, basisnya harus sama. Maka kita kelompokkan dulu basis sama seperti 2 pangkat 4 dan 2 pangkat 3. Maka 2 pangkat 4 dikurang 2 pangkat 3. Kurung. Selanjutnya ada 3 pangkat 6 dikurang 3 pangkat 2, maksud saja 2-nya. Hasilnya 2 pangkat 1 dikali 3 pangkat 6 dikurang 2 hasilnya 4 pangkat 3. Sama dengan jika sudah seperti ini, pakai sifat eksponen di mana basis yang dipangkatkan dan dipangkatkan lagi, yaitu 2 dikali 1 sebenarnya tidak perlu ditulis, maka 1 dikali 3 dikali 4 dikali 3 12. 3 pangkat 12. Sudah sampai di sini, bisa dijumlah 4 lagi. Penerapan eksponen dalam kimia. Pada contoh 1 ini, eksponen berperan dalam menentukan pH dan pOH. Dalam kimia larutan, eksponen muncul karena konsentrasi ion H+ dan OH- sangat kecil, sehingga lebih mudah dinyatakan dalam bentuk pangkat 10. Pada penerapan berikut ini, pH sama dengan min log konsentrasi H+. Di mana konsentrasi H+ sama dengan 10 pangkat min pH. Misalnya, pH yang diketahui adalah sama dengan 2, maka berapa konsentrasi H+-nya? Nah, langsung saja kita tulis konsentrasi H+ sama dengan 10 pangkat min 2. Jadi di sini eksponen berperan untuk menulis konsentrasi ion H+ yang sangat kecil. Saja ke penerapan eksponen dalam kimia yang kedua, yaitu pada hukum laju reaksi. Nah, hukum laju reaksi sendiri dinyatakan dengan R, yaitu R sama dengan konsentrasi A pangkat M dikali konsentrasi B pangkat N. Di mana eksponen M dan N itu menunjukkan suatu orde reaksi. Jadi
eksponen itu dalam hukum laju reaksi adalah orde reaksinya. Misal, jika M dinyatakan sama dengan 2, berarti untuk konsentrasi A-nya itu adalah 2. Jika dilipat gandakan, laju reaksinya menjadi 4 kali lebih cepat. Nah, inilah contoh eksponen yang punya makna fisik langsung. Langsung saja, penerapan yang terakhir, saya ambil penerapan di kesetimbangan kimia. Nah, eksponen ini berperan ketika menentukan nilai Kc atau Kp. Misal pada reaksi bolak-balik berikut dinyatakan sebagai berikut ini, yaitu reaksi panah bolak-balik ini. Nah, dari reaksi bolak-balik berikut, kesetimbangan ditulis atau Kc sama dengan konsentrasi C dipangkatkan dengan koefisien C dikali konsentrasi D dipangkatkan dengan koefisien D per konsentrasi A dipangkatkan dengan koefisien A dan konsentrasi B dipangkatkan dengan koefisien B. Jadi, eksponen atau bilangan berpangkat di sini merupakan koefisien reaksi. Jadi, jelasnya, eksponen dipakai untuk menunjukkan sejauh mana zat berperan dalam suatu kesetimbangan. Tuh, ialah eksponen merupakan koefisien.